Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga teman-teman semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Dimana pada video kali ini kami akan membahas sebuah skripsi yang telah kami analisis terkait manajemen kesiswaan dalam sekolah inklusi di SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto yang disusun oleh Ahmad Yusuf Alimi. Di mana skripsi tersebut telah dianalisis oleh saya sendiri, Adhatul Fitriani, bersama rekan saya, Hilda Fitri Andriani dari kelas 2 BPG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Serang. Di mana video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Inklusi dengan dosen pengampu Ibu Liza Susanti, SPD MSI. Sebelum kita membahas terkait manajemen kesiswaan di SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto, kita terlebih dahulu membahas terkait manajemen kesiswaan secara umum. Pengertian manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa, mulai dari penerimaan peserta didik hingga keluarnya peserta didik dari suatu sekolah. Dasar hukum manajemen kesiswaan di sekolah secara hierarkis dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang mengamatkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan dan fungsi manajemen kesiswaan ialah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan serta sebagai wahana bagi siswa untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Manajemen kesiswaan dalam sekolah inklusi di SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto. Profil sekolah. Nama sekolah SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto. Karakteristik SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto berdiri pada tahun 1983, adalah salah satu sekolah penyelenggara pendidikan khusus di Mojokerto. SDN Mentikan 1 menerapkan pendidikan inklusi, menerima berbagai macam ABK seperti lambat belajar, tunalaras, dan tunadaksa pada tahun 2017 sampai 2018. Selanjutnya yaitu visi dan misi SDN Mentikan 1 di Mojokerto. Visi: sekolah yang unggul dalam prestasi bernuansa religi, berwawasan lingkungan. Visi yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan sumber daya pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan metode pembelajaran. Yang ketiga, memenuhi sarana prasarana yang diperlukan. Yang keempat, meningkatkan IMTAK melalui kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Yang kelima, meningkatkan koordinasi dengan masyarakat dan dinas terkait. Yang keenam, membiasakan siswa peduli lingkungan hidup, melestarikan lingkungan dan sumber daya alam. Selanjutnya yaitu tujuan sekolah inklusi Mentikan 1 Kota Mojokerto. Yang pertama, sukses dalam menempuh ujian akhir sekolah. Yang kedua, sukses dalam menempuh ujian kendali mutu. Yang ketiga, sekolah sebagai pusat kependidikan, keagamaan, dan kebudayaan.
Yang keempat, sebagai modal bermasyarakat dan bernegara. Yang kelima, siswa dan warga sekolah memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan hidup. Yang keenam, mewujudkan warga sekolah yang mempunyai nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar. Manajemen kesiswaan dalam sekolah inklusi. Adapun perencanaan manajemen kesiswaan di SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto. Yang pertama yaitu pengorganisasian, yang kedua pembinaan peserta didik, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat evaluasi. Perencanaan manajemen kesiswaan di SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto. Yang pertama yaitu pengorganisasian, terdiri dari rekrutmen, seleksi peserta didik, orientasi peserta didik, dan penempatan peserta didik. Yang pertama yaitu rekrutmen. Dalam pedoman khusus penyelenggaraan pendidikan inklusi, rekrutmen atau penerimaan peserta didik baru pada sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi pada umumnya sama dengan sekolah reguler, yaitu pembentukan panitia penerimaan siswa baru, pembuatan dan pemasangan pengumuman. Namun, terdapat beberapa aspek tambahan, yaitu aspek identifikasi, asesmen, dan penempatan peserta didik. Namun, SDN Mentikan 1 tidak sesuai dengan pedoman khusus penyelenggaraan pendidikan inklusif karena asesmen dilakukan setelah peserta didik diterima. Yang selanjutnya yaitu seleksi peserta didik. Dalam seleksi peserta didik yang ada di SDN Mentikan 1 ini, sekolah menekankan pada pemenuhan kuota dan zonasi. Dalam pemenuhan kuota, jika berkas administrasi calon peserta didik memenuhi dan mencukupi kuota yang telah ditetapkan, maka seleksi berakhir. Untuk sistem zonasi, berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Yang selanjutnya yaitu orientasi peserta didik. Pelaksanaan orientasi di SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto ini dilakukan selama 3 hari. Dalam pelaksanaan orientasinya, hari pertama yaitu mengenai pengenalan lingkungan sekolah, dilakukan dengan mengelilingi sekolah, memasuki ruang kelas dengan harapan mereka bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Yang selanjutnya, penempatan peserta didik. Dalam penempatan siswa di dalam kelas, anak berkebutuhan khusus ditempatkan bersama siswa pada umumnya. Siswa ABK ditempatkan secara bervariasi oleh guru kelas. Di SDN Mentikan 1, ada yang menempatkan pada tempat duduk yang berada di barisan paling depan, agar lebih mudah dalam memberikan pembinaan. Ada juga yang menempatkan peserta didik secara acak, agar siswa ABK tidak merasa jenuh. Hal ini sesuai dengan karakteristik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi yang terdiri dari beberapa hal seperti hubungan, kemampuan, pengaturan tempat duduk yang bervariasi, materi belajar, dan sumber belajar. Yang kedua, pembinaan peserta didik. Di antaranya ada pembinaan kurikuler dan pembinaan ekstrakurikuler. Yang pertama, pembinaan kurikuler. Pembinaan kurikuler adalah kegiatan yang telah ditentukan di dalam kurikulum yang pelaksanaannya dilakukan pada jam-jam pelajaran. Di SDN Mentikan 1, pembinaan dilakukan sama seperti siswa reguler pada umumnya, yaitu pembelajaran di dalam kelas di jam-jam pelajaran. Dalam pembelajaran tersebut, peserta didik ABK didampingi oleh GPK. Hal tersebut sesuai dengan sistem pengelolaan kelas yang diatur dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, yaitu sistem pengelolaan kelas reguler dengan GPK atau guru pembimbing khusus.
yaitu sistem pengelolaan kelas yang di dalamnya terdapat peserta didik pada umumnya dan peserta didik berkebutuhan khusus yang belajar bersama-sama di dalam kelas. Yang selanjutnya, pembinaan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler biasanya dilakukan dalam rangka merespon kebutuhan peserta didik dan menyalurkan serta mengembangkan hobi, minat, dan bakat peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa di SDN Mentikan 1 yaitu ada ekstra wajib dan non-wajib. Ekstra wajib terdiri dari pramuka, TPQ, dan bahasa Inggris. Adapun ekstra non-wajib, seluruh siswa tidak diharuskan mengikutinya, seperti angklung, tari, dan futsal. Dan untuk kelas 6, ada ekstra yang wajib diikuti, yaitu ekstra komputer. Yang ketiga yaitu pengawasan, yang terdiri dari pencatatan dan pelaporan serta absensi. Yang pertama, pencatatan dan pelaporan. SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto melakukan kegiatan pencatatan mulai dari diterima hingga meninggalkan sekolah atau tamat. Pencatatan yang ada diantaranya mengenai hasil belajar siswa, perilaku siswa, semua tercatat oleh gurunya. Dan pada saat akhir semester, ada pemberian rapot untuk wali murid. Dan bagi siswa inklusi, ada rapot tambahan, yaitu rapot narasi, dengan tujuan orang tua dapat memahami hasil belajar siswanya selama di SDN Mentikan 1. Yang selanjutnya, absensi. Kehadiran peserta didik di sekolah merupakan hal yang sangat penting karena aktivitas belajar mengajar di sekolah dapat berlangsung jika peserta didik hadir di sekolah untuk mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Kehadiran peserta didik di sekolah adalah kehadiran dan keikutsertaan peserta didik secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. SDN Mentikan 1 sudah melakukan kegiatan absensi dan untuk anak berkebutuhan khusus mengikuti absen dari kelas mereka masing-masing. Sudah semestinya dalam sebuah pendidikan, kehadiran dan ketidakhadiran siswa diperhatikan dengan tujuan agar siswa dapat memperoleh hasil dari pembelajarannya. Dan yang keempat yaitu evaluasi. Di SDN Mentikan 1 melaksanakan kegiatan evaluasi tersebut dengan harapan bisa melihat kemajuan belajar siswanya. Dan di SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto pun, rapot yang diberikan antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus berbeda, karena untuk siswa berkebutuhan khusus ada rapot jenis narasi. Efektivitas manajemen kesiswaan di SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto terlihat dari tercapainya lulusan siswa berkebutuhan khusus maupun siswa reguler yang dapat diterima di SMP Negeri Wilayah Mojokerto. Dibuktikan dengan dokumentasi penjejakan siswa berkebutuhan khusus dan dikuatkan oleh observasi peneliti, yaitu ada penyandang tunadaksa dapat diterima di SMP Negeri 8 Kota Mojokerto, dan dapat ditarik kesimpulan sekolah SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto manajemen berjalan secara efektif. Sekian pembahasan terkait analisis skripsi manajemen kesiswaan dalam sekolah inklusi di SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto yang disusun oleh Ahmad Yusuf Palimi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.